Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di dunia penyiaran, TVRI Nasional dan termasuk TVRI Kalimantan Barat tentunya terus berbenah. Di lingkungan TVRI, baru-baru ini melantik sebanyak 348 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K yang dipimpin oleh Direktur Utama LPP TVRI Bapak Iman Brotoseno dan diikuti oleh TVRI stasiun daerah termasuk TVRI Kalimantan Barat secara online. Khusus di TVRI Kalimantan Barat menerima 7 orang P3K yang telah lulus tes pada tahap 1 yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun dan tentunya kompeten di bidang tugasnya masing-masing. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik. Bersamaan dengan pelantikan P3K di TVRI, dilaksanakan juga nih pemirsa, penyambutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dari berbagai disiplin ilmu. Nah, sebanyak 1.956 CPNS dari berbagai daerah disambut dan mengikuti arahan Direktur Utama LPP TVRI dari Gedung Auditorium TVRI dan diikuti pula secara online. Nah, untuk di TVRI Kalimantan Barat sendiri mendapatkan sebanyak 71 orang CPNS yang akan menempati jabatan fungsional sesuai hasil tes sebelumnya. Selain itu juga pada tahap 2, sejumlah pegawai TVRI juga mengikuti tes CAT di BKN untuk beralih status dari PBPNS kontrak menjadi pegawai P3K. Bapak Iman Brotoseno berharap agar dengan diterimanya bekerja sebagai pegawai P3K dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan TVRI ini dapat meningkatkan kompetensi masing-masing untuk terus membangun Indonesia melalui tayangan-tayangan yang mendidik dan berkualitas. Berikutnya, mengawali penerimaan CPNS yang baru di lingkungan TVRI Kalimantan Barat, sebanyak 71 orang dari berbagai disiplin ilmu yang linier dengan jabatan yang dibutuhkan, dibekali dan diberikan arahan oleh Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat, Ibu Desi Indriani. Nah, dalam arahannya, beliau menegaskan agar seluruh pegawai yang telah berhasil melewati tahapan tes dapat segera menyesuaikan lingkungan kerja TVRI Kalimantan Barat. Selain itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan tugas masing-masing. Karena dalam lembaga penyiaran, khususnya di TVRI, banyak banget nih pemirsa aspek yang menjadi penilaian dan target kinerja untuk meniti karir sebagai pegawai negeri sipil. Adik-adik ini, CPNS baru ini, mereka kan berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Ada yang memang tamatan SMA, ada yang kemudian tamatan D3 maupun juga S1. Mereka datang masuk ke lembaga TVRI ini tentu dengan mimpi dan juga tujuan masing-masing. Nah, ketika mereka masuk ke sini, mereka harus menyamakan frekuensi, mereka menyamakan persepsi dan juga visi. Sehingga visi TVRI secara nasional kemudian dibawa ke TVRI Kalimantan Barat, itu yang harus menjadi pedoman dan menjadi arahan buat mereka ketika mereka berada di tugas atau di tempat di mana mereka berada. Dengan demikian, semangat untuk tetap melayani masyarakat dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap dilaksanakan dengan maksimal. Kalau itu saya pernah menjadikan karena reporter di sana, saya RI1 dengan presiden, jadi nempel dengan presiden naik pesawat kepresidenan, saya juga duduk di pesawat itu, walaupun di ekornya, gue di depan, yang ketika beliau mengadakan pertemuan
biayain dong, kita mau belanja apa aja. Setelah selesai melaksanakan apel, para CPNS yang baru diterima juga diberikan pembekalan dari setiap tim. Baik dari aspek kepegawaian, profil lembaga, bidang produksi dan pemberitaan, serta hal-hal teknis yang mendukung terselenggaranya penyiaran yang berkualitas dan membangun. Pada sesi ini diawali dari perkenalan dari tiap CPNS yang telah diterima dan ditempatkan pada Satuan Kerja dan Transmisi TVRI Kalimantan Barat. Karena melalui pengenalan satu dengan yang lainnya, diharapkan terbangun emosional yang mendalam nih pemirsa untuk melaksanakan pekerjaan ke depannya. Untuk pendidikan saya di elektronika politeknik di Botswana. Dalam jabatan itu karena saya ingin mencoba hal baru, terus saya rasa sepertinya saya bisa punya kesempatan untuk lebih tumbuh dan berkembang di sini. Kalau sepengetahuan saya itu tentang mengurus tentang cuti, terus daftar hadir, presensi, kemudian tukin, gaji pokok dan sejenisnya. Mungkin nanti mengurus juga masalah mungkin cuti melahirkan, cuti tahunan, lalu kinerja pegawai, begitu Pak setahu saya. Sudah sah, tapi belum terkoneksi ke itu buat pakai kertas tukar. Seperti itu. Cukup dari saya ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, karena saya mau jadi PNS. Kedua, di TVRI ada formasi yang linear dengan pendidikan saya. Yang ketiga, TVRI itu kan jarang buka formasi, jadi saya sangat antusias untuk bergabung di TVRI. Setelah mendapatkan pembekalan, saya jadi tambah semangat lagi untuk mempelajari, karena kan sebelumnya saya kerjanya di swasta, tidak di bagian keuangan, sehingga kedepannya saya ingin lebih belajar lagi, mendalami di bagian bidang yang saya lamar. Semangatnya karena yang pertama pasti setelah lulus kuliah ingin cepat dapat kerja langsung, dan alhamdulillah waktu pembukaan PNS TVRI ada buka lowongan untuk jurusan yang linear dengan saya. Rasanya sangat senang karena disambut dengan baik dengan para karyawan-karyawan TVRI, jadi terasa seperti gimana, nggak canggung gitu waktu, karena baru pertama kali kerja kan, jadi nggak canggung gitu. Itu juga dari program di hari pertama kita melakukan upacara pembukaan yang dari para CPNS dan untuk para CPNS.
Kemudian kita lanjutkan dengan perkenalan singkat dan profiling dari setiap CPNS. Kemudian di kegiatan berikutnya kita memperkenalkan TVRI Stasiun Kalimantan Barat, mulai dari sistem kerja, jam kerja, dan goal-goal yang akan dicapai TVRI Stasiun Kalimantan Barat. Harapannya dengan menjelaskan di awal itu memberi tahu kepada para CPNS bahwa ini loh kereta TVRI Stasiun Kalimantan Barat, ini loh tujuannya, ini loh jalan-jalan yang akan kita jalani. Kalau tidak cocok, lebih baik di awal berhenti di stasiun terdekat daripada nanti sudah jauh, dan itu akan merugikan kita semua, termasuk CPNS itu sendiri. Untuk tahun 2024 kita itu targetnya 790 juta, tetapi sebenarnya tuh simpel sih Pak alasannya, karena emang kuliahnya kan jurusan komunikasi, jadi memang selama kuliah tuh selalu berhubungan sama media, sama penyiaran. Jadi ketika emang niatnya pengen PNS, itu emang tertariknya pengennya daftarnya langsung di TVRI gitu. Arsiparis kenapa? Karena waktu pas ada di magang, saya tuh nggak tahu gimana ceritanya, emang dapat tugas tuh di bagian kearsipan, walaupun memang nggak lama dan tugasnya juga masih simpel-simpel, cuman ternyata saya cukup menikmati Pak di bagian arsiparis gitu. Saya asal lahirnya di Banten, cuman saya besar di Kalimantan Barat. Kemarin kuliah di S1 Ilmu Pemerintahan, itu yang menjadi alasan saya untuk daftar di sini, karena kemarin pas pembukaan pendaftaran CPNS ada buka formasi penata kelola pemerintah. Saya melihat peluangnya lumayan juga karena buka 12 formasi. Lalu waktu itu saya daftar di sini. Saya sangat bersyukur Pak bisa bergabung di TVRI. Awalnya saya tidak begitu mengenal lebih lah tentang TVRI, kan setelah masuk ke sini ternyata lingkungannya Masya Allah asik. Juga di sini senang juga bisa bertemu teman-teman, bahkan teman-teman dari berbagai daerah, bukan hanya dari Kalimantan Barat saja. Oke ya, kita masuk ke semua kan tadi 21 orang ya. Ya. Saya berasal dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya berusia 20 tahun dan diterima di TVRI di formasi asisten teknisi siaran pemula. Alasan saya atau latar belakang saya memilih untuk mencoba mendaftar di pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 ini, salah satunya yaitu saya ingin mengabdikan diri saya di dunia pemerintahan. Karena kemarin setelah saya lulus mencoba peruntungan di sekolah kedinasan, ternyata belum berhasil, sehingga saya di tahun anggaran 2024 ada pengadaan ini, saya mencoba kembali dan akhirnya diterima. Selain itu, saya memilih di formasi di Kalimantan Barat karena ingin mencoba hidup mandiri dan merantau ke
luar pulau begitu Bu. Ingin tes di TVRI karena kemarin itu kebetulan formasinya banyak di TVRI Kalimantan Barat, jadi saya memilih untuk join di TVRI Kalimantan Barat. Yang menjadi minat saya itu saya ingin mencoba hal baru di TVRI, siapa tahu dengan bergabung di TVRI saya bisa berkarir lebih lanjut dan berguna bagi nusa dan bangsa, Pak. Tentunya setelah datang ke sini ada budaya yang berbeda, perlu adaptasi yang lebih lanjut. Nah, di situ saya tentunya dari awal saya secara pribadi mudah menyesuaikan diri dengan perubahan serta adaptif dan mencari relasi dan juga teman sebanyak-banyaknya di sini untuk nantinya dapat bekerja sama di lembaga ini. Baru merantau, Pak, tidak ada keluarga, rasanya seperti ya sendiri aja di kota orang, tapi teman-teman di sini baik dan welcome. Jadi saya merasa punya keluarga baru di sini. Komitmennya ya tetap bekerja berintegritas dan bisa memajukan TVRI bersama dengan tim semuanya. Oke, kita masuk ke semua kan tadi 21 orang ya. Ya. Jadi kita ada namanya Semoga dengan adanya tenaga-tenaga baru ini termasuk saya juga bisa berkontribusi dalam hal baik ya untuk TVRI ke depannya gitu. Komitmennya saya akan belajar lagi lebih baik dan memberikan kontribusi yang terbaik. Saya buat kedepannya pasti saya mau ngasih yang terbaik yang bisa saya lakuin. Saya mau belajar lagi karena kebetulan background saya mungkin agak-agak teknik informatika, jadi di analis SDM ini mungkin ada yang perlu banyak dipelajarin lagi dan kebetulan saya senang banget kalau harus punya kesempatan untuk belajar. Yang pasti sih semangatnya jadi tambah berkobar, Pak, karena dengar pengalaman dari para bapak-bapak, ibu-ibu senior semuanya, jadinya saya juga terpacu buat berikan wajah baru mungkin buat TVRI gitu. Untuk kedepannya saya berusaha untuk berkontribusi lebih lah untuk bisa memajukan TVRI Kalimantan Barat. Tadinya sih mikirnya ternyata berat ya kerja di TVRI tapi saya yakin dengan teamwork yang saling mendukung pasti bisa dilewatin, pasti bisa dikerjakan. Ya itu tadi, Pak, yang penting
kerja sama tim aja. Nanti juga kalau masalah penempatan saya yakin bisa beradaptasi dengan baik. Selain pembekalan dalam hal sistem kerja, pembekalan internal dari aspek cinta lingkungan juga diberikan nih pemirsa. Hal ini dilakukan dengan tujuan setiap insan pegawai negeri sipil dapat care dengan lingkungannya. Karena lingkungan yang bersih dapat menciptakan iklim dan suasana kerja yang baik juga. Nah pemirsa, dengan diberikannya pembekalan kepada tenaga terampil yang baru masuk di TVRI Kalimantan Barat ini, diharapkan dapat membentuk karakter yang baik dalam menunjang tugas-tugas pelayanan di TVRI Kalimantan Barat. Oh iya pemirsa, jangan lupa saksikan kelanjutan dari pembekalan ini di episode berikutnya ya. Saya Murinda Sari, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.